8 rudal PL-15 ditembakkan, dan 8 kali juga jet tempur India bisa menghindarinya dengan mudah. Kabar ini bukan berasal dari saluran resmi India, melainkan dari seorang mantan pejabat Pentagon, Stephen Bryan, yang dalam artikelnya di Asia Times menyebut bahwa keberhasilan itu menunjukkan kelemahan mendasar rudal PL-15 buatan Cina. Jika benar, ini bukan sekadar kemenangan teknis, melainkan pukulan telak terhadap reputasi senjata andalan Beijing di pasar global. Dalam artikelnya, Bryan mengklaim bahwa pada pertempuran udara tanggal 7 Mei antara India dan Pakistan, jet Rafale dan Su-30 India sukses menghindari 8 rudal PL-15 yang diluncurkan dari pesawat J-10C milik Pakistan. Kuncinya, menurut Bryan, adalah kombinasi sistem jamming elektronik India, mulai dari pot perang elektronik, sistem peringatan radar, hingga decoy flare. Ia berpendapat bahwa meski rudal PL-15 unggul dalam jangkauan dan memiliki radar AESA aktif, rudal ini tetap rentan terhadap gangguan dalam medan elektromagnetik yang kompleks. Lebih jauh lagi, Bryan menyebut bahwa India berhasil memulihkan puing rudal PL-15 dalam kondisi hampir utuh, dan itu, katanya, menjadi bukti tambahan bahwa rudal ini bisa ditaklukkan. Jika benar 8 rudal PL-15 gagal total menghantam target, mengapa pemerintah India justru diam? Mengapa tidak ada klaim resmi tentang kemenangan luar biasa tersebut? Dalam konflik udara yang begitu sensitif, tidak mungkin Delhi melewatkan kesempatan emas untuk mempermalukan Beijing atau Islamabad. Selain itu, tidak ada dokumentasi visual kredibel, baik serpihan rudal PL-15 yang utuh, maupun bukti bahwa sistem jamming India bekerja seefektif itu. Dan mari kita ingat, kemampuan untuk melakukan jamming efektif terhadap rudal AESA seperti PL-15 bukan sekedar menyalakan pot elektronik. Itu butuh sinergi sistemik, dari pesawat pendukung peperangan elektronik, integrasi sensor, hingga manuver dan timing yang nyaris sempurna. Dan di titik ini, kita perlu jujur, apakah Angkatan Udara India benar-benar punya infrastruktur dan pelatihan yang cukup matang untuk operasi sekompleks itu? Dalam skenario perang nyata, Bryan, sayangnya, gagal menjawab pertanyaan mendasar. Jika PL-15 benar-benar gagal, mengapa Cina tetap berani mengekspornya? Mengapa Pakistan, dalam konteks pertahanan hidup mati melawan India, masih memilih PL-15 sebagai tulang punggung rudal beyond visual range mereka? Jawabannya mungkin sederhana, karena klaim Bryan tak lebih dari upaya memberi harapan palsu bahwa hanya dengan sistem jamming bisa membungkam rudal jarak jauh generasi baru. Mungkin pernyataan Bryan bukan semata soal fakta, melainkan bagian dari opini strategis Barat yang mulai mencari celah untuk mendiskreditkan alutsista Tiongkok yang popularitasnya meningkat di pasar ekspor. Namun, klaim semacam ini tetap penting untuk dikaji. Bukan untuk menolak teknologi Timur atau mengunggulkan Barat secara mutlak, tapi untuk mengingatkan bahwa di era perang elektronik, siapapun bisa buta, bahkan sistem tercanggih sekalipun. Satu hal yang pasti, jika benar PL-15 bisa dijamming, Cina pasti tak akan tinggal diam. Upgrade sistem rudal akan menjadi prioritas mereka.